制破坏香港社会秩序，损害香港的根本利益，是对一国两制底线的公然挑战。我们对 Timnas China umumkan kick-off lawan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia dikerjain lagi. Pengamat sepak bola Malaysia klaim Marcelino Ferdinand pergi ke Oxford United karena dibantu orang dalam. Federasi Sepak Bola China atau CFA resmi mengumumkan jadwal pertandingan ketika menjamu Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. China menjadi salah satu lawan sekuat Garuda di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim Dragon melakukan hal yang menyulitkan Anasu Sintayong, sebab CVFA telah menunjuk Qingdao Youth Football Stadium sebagai markas ketika menghadapi Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan. Kebijakan yang diambil CFA tersebut dianggap akan menyulitkan Timnas Indonesia, sebab Anasu Sintayong harus melakukan perjalanan yang sangat jauh. Meski begitu, PSSI mencoba untuk mencarter pesawat pribadi agar tim Merah Putih tidak kesusahan dalam jarak tempuh yang sangat jauh itu. Selain jaraknya yang jauh, Qingdao dipilih karena suhunya sangat dingin, sehingga diprediksi akan menyulitkan Timnas Indonesia. Pada Oktober mendatang, suhu terendah di daerah itu diprediksi akan mencapai 12 derajat Celcius. Bahkan demi memberikan keuntungan China, mereka menjadwalkan pertandingan melawan Timnas Indonesia di pukul 8 malam waktu setempat. Resmi CFA mengumumkan pertandingan China versus Indonesia akan diadakan di Qingdao Youth Football Stadium pada 15 Oktober. Waktu kick-off akan dimulai pada 20.00 waktu setempat. Tulis laporan media China di Twitter _hotpotfootball. Akan tetapi suhu dingin ini bisa dimanfaatkan sekuat Garuda, sebab Sintayong punya pemain yang sudah terbiasa dengan sepak bola Eropa. Sementara itu, perpindahan pemain Timnas Indonesia Marcelino Ferdinand ke Liga Inggris mendapat sorotan tajam dari pengamat sepak bola Malaysia. Pengamat bola Malaysia nyinyir soal kepindahan Marcelino Ferdinand ke Oxford United, sebut karena orang dalam hingga ragu bisa sukses. Kepindahan pemain Timnas Indonesia Marcelino Ferdinand ke Oxford United dianggap skeptis oleh salah satu pengamat sepak bola asal Malaysia. Pengamat sepak bola Malaysia Kesmat Stat belak-belakan menyebut kepindahan gelandang Timnas Indonesia Marcelino Ferdinand ke Oxford United karena orang dalam. Marcelino Ferdinand resmi berseragam Oxford United yang berkompetisi di Champions alias divisi kedua Liga Inggris. Oxford United memberikan kontrak selama 2 tahun untuk Marcelino Ferdinand dengan opsi perpanjangan. Kes mengungkapkan kepindahan ex-pemain Persebaya Surabaya itu karena keterlibatan pemilik Oxford United yang orang Indonesia. Sebab kebanyakan kepindahan pemain ini selalu dibantu adanya koneksi, ucap Kes dikutip dari YouTube Astro Arena. Dia mencontohkan Lukman Hakim yang merupakan pemain Timnas Malaysia pindah ke Eropa karena adanya orang dalam. Supporter Timnas Malaysia sangat menyambut gembira dengan kepindahan Lukman Hakim ke Belgia. Namun pada kenyataannya penyerang berusia 22 tahun tersebut lebih banyak duduk di bangku cadangan. Kes juga menilai bahwa minimnya menit bermain yang dimiliki Marcelino Ferdinand ketika bermain di KMSK Dens menjadi bukti bahwa pemain Asia Tenggara masih kesulitan bermain di kancah Eropa. Aku pikir Marcelino Ferdinand pun pergi ke Belgia. Dia main tetapi performanya tidak luar biasa. Katanya, dia menegaskan, bukannya tidak suka dengan Marcelino Ferdinand. Menurutnya dia merupakan salah satu pemain terbaik di Indonesia. Tetapi kalau kita bisa lihat, dia bermain setiap pekan, mencetak gol, memberikan dampak, bermain di level tinggi. Saya susah berekspektasi dengan semua ini, katanya melanjutkan. Kes hanya berharap semua keraguan itu nantinya akan hilang, namun dia menyebut bahwa kepindahan pemain karena orang dalam akan sangat sulit untuk sukses. Kita berharap dia bisa memberikan dampak, tetapi selagi tidak main dengan konsisten sulit rasanya, karena perpindahan dengan orang dalam tidak banyak yang sukses, termasuk di Malaysia, ucap dia menambahkan. Sebelumnya Marcelino Ferdinand bermain untuk KMSK Dens di Liga Belgia selama 2 musim. Selama 2 tahun di sana dia hanya mencatatkan 7 penampilan dengan mencetak 1 gol. Kontraknya pun tidak diperpanjang oleh KMSK Dens setelah habis pada 21 Juni 2024 lalu. Bagaimana menurut kalian? Jika suka dengan video ini, nantikan video kami selanjutnya dan salam olahraga.